Yusuf Mansur, kuasa hukumnya, untuk menunjukkan KTP yang asli, namun sampai dengan sidang keempat ini tidak bisa menunjukkan KTP yang asli. Kami ajak dengan terang-terang, mari kita berhukum kepada hukum Allah, karena hukum Allah itu hukum yang paling adil, karena Allah adalah hakim yang paling adil, karena Allah itu tidak bisa disuap, dan Allah itu maha benar. Dampaknya ini sebenarnya berat bagi banyak jamaah. Gitu. Kemudian kita diamkan, maka Allah akan mengazab semua orang, baik yang melakukan kezaliman maupun yang dizalimi. Kagak mau nih aneh kaya sendiri, aneh maunya kaya bareng-bareng. Korban-korbannya dari gurem sampai dengan korban-korban yang paling tinggi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Juli 2022. Baru saja usai kami bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor 28 garing PDT.G garing 2022 garis miring PN garis miring Jakarta Selatan, berkaitan dengan gugatan saya Zaini Mustofa melawan Ustadz Yusuf Mansur CS. Nah, sidang hari ini sudah memasuki sidang yang ke-6, di mana sidang ke-6 ini masih berkaitan dengan panggilan umum atau panggilan koran, karena tergugat satu PT Adi Partner Perkasa tidak pernah hadir, kemudian tergugat 2 Adiansah selaku direktur utama selaku direktur tidak pernah hadir, maka kedua tergugat tersebut, tergugat 1 dan tergugat 2 dipanggil melalui panggilan umum lewat koran. Namun sampai dengan panggilan kedua pun juga tidak datang. Yang datang hari ini tergugat 3, yaitu kuasa hukum tergugat 3 Yusuf Mansur, kemudian tergugat 4 BMT Darussalam Madani. Berkaitan dengan 2 orang tergugat 3 dan tergugat 4 ini, tadi kami minta bahwa si tergugat 3 Yusuf Mansur, kuasa hukumnya, untuk menunjukkan KTP yang asli, namun sampai dengan sidang keempat ini tidak bisa menunjukkan KTP yang asli. Kemudian terkait dengan tergugat 4, karena ini koperasi, yang dulu sidang-sidang yang pertama itu hanya menunjukkan fotokopinya dan cover dari notaris bahwa anggaran dasarnya sedang diurus, kan begitu. Kami tidak mau itu, sehingga kami minta diperlihatkan anggaran dasar yang aslinya, kan begitu. Terus kemudian akte perubahan susunan pengurus pada BMT tersebut sampai dengan saat ini juga belum bisa dipenuhi. Kemudian turut tergugat yaitu Pondok Pesantren Darul Quran, itu sampai dengan saat ini sudah dipanggil 2 kali juga belum datang, maka akan dilakukan panggilan biasa lagi 1 kali lagi. Kemudian tadi dalam persidangan itu kuasa hukum Yusuf Mansur menyatakan keberatan apabila saya melakukan hal-hal di luar persidangan. Nah, benar, kami tanggal 20 kemarin kami bertujuan untuk silaturahmi, karena jumlahnya cukup besar, maka kami sudah memberitahukan kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian, Polres Kabupaten ya, Polres Kabupaten Tangerang, kemudian Polsek, kemudian RT RW, sehingga tidak ada yang kami langgar terhadap hal tersebut. Apabila mereka merasa kepanasan ya silakan saja, karena Yusuf Mansur pernah mengatakan kalau urusannya mau selesai dan itu pengen diselesaikan, datang saja ke rumah. Sementara kuasa hukumnya tadi mengatakan bahwa dengan kami datang ke rumah itu cukup mengganggu. Jadi menurut hemat saya Yusuf Mansur tidak konsisten apa yang diucapkan sendiri maupun yang diucapkan kuasa hukumnya. Nanti publik yang akan melihat itu saya kira. Baik Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa KTP asli dari Buga 3 Pak ya? Iya. 3 Pak ya? Iya. Untuk menunjukkan KTP asli itu sudah sejak 1 bulan yang lalu Pak. Alasannya apa Pak? Tadi lawyer tidak membawa KTP asli dari Buga. Jadi
tadi tidak bisa memberikan alasan, padahal itu dari mulai sidang saat diwakili oleh kuasa hukum, oleh pengadilan sudah diminta. Kemudian karena tidak dibawa, kemudian hakim hampir lupa, saya mengingatkan kembali agar itu dibawa yang aslinya. Tapi sampai dengan sidang hari ini pun tidak bisa ditunjukkan aslinya, begitu. Ya. Jadi berkas yang diserahkan kemarin itu atas nama siapa? Jadi dari surat kuasa yang diserahkan kepada pengadilan itu mengatakan bahwa Jam'an pemberi kuasanya tergugat 3 itu adalah Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur, itu saja. Jadi kami mau lihat identitas yang aslinya karena itu kan nanti legal standingnya berada di sana begitu. Tadi disebutkan bahwa lawyer tergugat 3 ini keberatan ketika Pak Zeni dan teman-teman kita lagi di rumah di semua ya Pak ya? Iya betul. Apakah ada teguran dari hakim begitu Pak? Kalau teguran tidak ada, cuman tadi mereka mengatakan bahwa karena ini tadi yang menyidangkan ketua majelis hakimnya bukan ketua majelis hakim yang ada. Jadi mereka menganggap bahwa saya tadi kuasa hukum. Nah, saya akan menjelaskan cuman karena yang ngantri sidangnya banyak, jadi mereka sudah nggak usah dijawab, begitu aja. Iya. Ditegur tidak, cuman sebaiknya ditegur tidak, cuman ya bagaimana agar sidang itu kondusif saja, itu aja permintaan majelis ya. Oke, baik Pak. Oke Pak. Selama ini Pak pihak-pihak di SPDI Yusuf Mansur Pak yang tidak ada kaitannya dengan investasi mereka terkesan ikut campur begitu Pak, dan menuding bahwa investor-investor yang selama ini bersuara menuding bahwa investor yang bersuara di media itu adalah bersaksi palsu Pak. Itu bagaimana tanggapan Pak Zeni ataupun pusat politik lainnya? Begini, kalau mereka menganggap bahwa kesaksian daripada korban itu palsu, kan seharusnya mereka bisa menempuh jalur hukum kan begitu. Tidak harus mereka mengatakan oh kamu palsu dan lain sebagainya. Itu ya seperti, mohon maaf ini seperti anjing menggonggong saja. Coba mungkin Pak Kolek ingin menambahkan sedikit. Ya, saya ingin melihat bahwa kasus Yusuf Mansur itu sebenarnya kasus kemanusiaan dan kasus ketidakadilan. Ada sekelompok manusia yang atas dasar rayuan atau ajakan Yusuf Mansur melakukan investasi sambil bersedekah, yang kemudian di belakang-belakangnya itu ada unsur ketidakpastian, kebohongan, ataupun tepatan dalam menepati janji, sehingga muncul kezaliman atau ketidakadilan. Ini sebenarnya yang perlu diangkat. Ini masalah umum, tidak berkaitan dengan agama, tidak berkaitan dengan suku, tidak berkaitan dengan yang lain-lain. Hanya semata-mata masalah investasi, masalah bisnis yang tidak ditepati janji-janjinya, sehingga muncul masalah kemanusiaan. Dan masalah kemanusiaan ini tidak hanya sekedar fisik, tetapi non fisik juga ada di sana. Ada psikologis, ada kerugian imaterial. Tentu saja kerugian material juga banyak dan jumlahnya cukup besar, bahkan sangat besar. Inilah yang ingin kami angkat. Kami dari tim Task Force JPN yang mencoba untuk menyelesaikan dengan seadil-adilnya, mencoba menyelesaikan masalah investasi batubara Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata ini dengan cara seksama, dengan cara yang mengajak persuasif yang pertama-tama, kemudian langkah-langkah selanjutnya muncul akibat Yusuf Mansur itu tidak konsisten dengan kata-katanya dan menebar ujaran-ujaran yang menurut dia benar, tapi itu sebenarnya salah besar, kebohongan besar dalam hal kasus investasi batubara CBN. Itu.
Jadi permasalahan yang disampaikan Pak Zaini itu adalah cuma ya bukan cuma, tapi itu adalah konsekuensi logis daripada apa yang saya sampaikan, bahwa kasus ini itu terjadi karena ketidak konsistennya omongan Yusuf Mansur sendiri dalam menghadapi kasus. Kalau sekiranya beliau dari sejak semula itu mau menyelesaikan, itu kami sudah siap-siap untuk duduk bersama-sama. Tapi terbukti bahwa ketika kami undang beliau untuk menyelesaikan, beliau nggak datang. Ketika kami sedang mencoba untuk menyelesaikan, beliau itu mengatakan bahwa kalau mau menyelesaikan datanglah ke rumah, kita bicara baik-baik. Maka kami memenuhi panggilan atau undangan Yusuf Mansur datang ke sana, tapi ternyata beliau tidak ada di sana, entah kabur, entah bersembunyi, kami tidak tahu pasti. Tapi yang jelas menurut kuasa hukumnya, beliau tidak berada di tempat kediamannya, bahkan sedang berada di luar negeri, tepatnya di Yaman, sedang berguru ke Habib-Habib yang ada di Yaman. Beliau bersembunyi di sana. Nah, itu semua adalah rentetan kenapa kami tetap berjuang. Dan kami akan berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Kalau di dunia ini Yusuf Mansur tidak mau baik-baik menyelesaikan masalah ini, kami akan tuntut di akhirat. Mungkin Pak Dadan ada yang ditambahkan. Cukup ya Pak Dadan. Intinya bahwa selama ini Pak Zaini dan teman-teman lainnya yang bersuara selama ini tidak ada hubungan dalam hubungannya Pak. Tidak ada. Ibu yang bahkan Bapak pernah mengundang Yusuf untuk berbicara Pak. Baik Pak. Jadi begini Mas Haji, apa yang kami sampaikan, apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang kami derita. Ya. Betul. Kemudian kalau itu misalnya ada orang-orang yang tidak percaya, silahkan saja diwawancarai sekitar 250 orang itu. Bahkan sekarang mungkin yang 250 orang itu yang sudah meninggal, ahli warisnya pun masih bisa diwawancarai itu, untuk menelisik atau mencari titik terang bahwa memang benar terjadi investasi investasi batu bara yang dibawa oleh Ustadz Yusuf Mansur yang melibatkan investor Jamaah Masjid Darussalam. Ini bukan hoaks, 1000% benar. Kami pun siap disumpah. Kapan Ustadz Yusuf Mansur berani menghadap kami, nanti kami disumpah, silahkan. Dia mengundang juga nggak masalah. Kita untuk bermubahalah ini untuk meluruskan benang ya, untuk meluruskan supaya jangan permasalahan ini dipelintir ke sana, dipelintir ke sini untuk mencari simpati publik, mengesampingkan kebenaran. Kami pengennya kebenaran tegak di atas kebenaran. Junjung tinggi. Iya. Baik Pak. Selanjutnya baru-baru nih Pak, Yusuf Mansur itu menebar ancaman Pak akan melawan gugatan balik terhadap dia yang atau menerapkan laporan ke kepolisian. Oh ya, silahkan saja. Kalau mereka mau melakukan upaya hukum terhadap apa yang telah kami lakukan, silahkan. Oh silahkan, sangat kami sukai dan kami tunggu-tunggu. Silahkan mau melaporkan, mau gugat perdata maupun apapun bentuknya, silahkan. Kami tidak masalah karena ini negara hukum. Nah, nanti kita di sana kita tunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Justru saya menginginkan itu. Kalau ada kroninya Ustadz Yusuf Mansur mau mempermasalahkan dan lain sebagainya, silahkan. Nggak masalah itu. Itu. Jadi kalau ada yang ingin mempermasalahkan kami lebih lanjut, ya seperti dikatakan oleh Mas Zaini, itu silahkan. Bahkan kami mengajak dengan sukacita kepada Yusuf Mansur, kalau mau mempermasalahkan kami, melaporkan kami kepada masalah hukum, membawa kami kepada masalah hukum, kami ajak dengan terang-terang, mari kita berhukum kepada hukum Allah, karena hukum Allah itu hukum yang paling adil, karena Allah adalah hakim yang paling adil, karena Allah itu tidak bisa disuap,
dan Allah itu maha benar, maka apa yang ditetapkan oleh Allah itu adalah yang benar. Maka kami ajak, mari kita duduk bersama-sama berhukum kepada hukum Allah dengan melakukan mubahalah. Siapa di antara kita yang benar, kita buktikan kepada umat, kita buktikan kepada Allah, kita buktikan kepada siapapun yang ingin mencari kebenaran di antara kami. Apakah Yusuf Mansur yang benar, apakah kami yang benar, dan kami terima konsekuensi logisnya bahwa siapapun yang salah akan dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jadi secara agama juga oke, secara hukum positif juga oke. Kami tidak takut. Siapa yang bilang takut? Enggak takut kami. Kami itu investor, bukan orang yang narikin uang orang kok. Kami investor, berada di atas kok. Bukan donatur. Iya, bukan juga kami pencari donatur. Justru Yusuf Mansur yang datang-datang. Nanti keuntungannya sebagian 50% masuk pondok pesantren ya. Toh kami nggak nawar kok. Orang baik, gimana mau nawar? Ternyata itu yang disalahgunakan Ustadz Yusuf Mansur. Sampai dengan sekarang ada investor 250 orang yang setor uangnya tidak kembali sampai dengan sekarang. Itu lusur yang jadi masalah. Oke, baik Pak. Agenda sidang selanjutnya kapan Pak? Agenda sidang selanjutnya tanggal 19, tetap hari Selasa. Oke, Baik. Pak. Terima kasih Pak. Besar harapan kita semua Pak, tahun Iya. investasi Jabar ini bisa terbuka terang-benderang ya Pak ya. Baik. Dalam arti bisa terlacak kemana saja aliran dananya dan siapa saja yang dapat keuntungan dan siapa saja pihak-pihak yang sengaja menutupi kasus ini Pak. Baik. Saya ucapkan terima kasih Pak Zaini, Pak Deden, Pak Ustadz Torik. Ya, bisa. Terima kasih Mas. Terima kasih.